Pada saat ini, Zain Sucipto tidak menyadari bahwa Tama memiliki kejutan yang lebih besar menunggunya. Segera setelah itu, ada suara gerendel yang muncul dari pintu kamar mandi, dan seluruh tubuh Zain Sucipto langsung terguncang, dan dia bergegas ke pintu kamar mandi untuk bersiap-siap. Di kamar mandi, Roma Romiati telah mengenakan gaun yang telah dibeli putrinya sebelumnya. Lengannya yang putih dan tanpa cacat langsung terekspos ke udara, dan dia terlihat sangat muda dan percaya diri. Raya membuka pintu dan berjalan keluar bersama ibunya, ketika dia tiba-tiba melihat ayahnya berdiri di luar pintu dengan setelan jas, dan di bawah kaki Zain Sucipto ada sebuket besar mawar. Pada saat ini, Raya tidak berpikir bahwa ayahnya akan melamar ibunya. Dia mengira ayahnya tahu dari Tama bahwa ibunya akan kembali normal, jadi dia menyiapkan bunga untuk merayakannya. Pada saat ini, Roma Romiati tidak menyangka bahwa Zain Sucipto akan menunggu di pintu, dan sedikit terkejut untuk sementara waktu. Adapun Zain Sucipto, karena terlalu gugup, dia tidak menyadari bahwa Roma Romiati telah mengalami perubahan yang luar biasa saat ini. Saat dia melihatnya, pikiran gugup Zain Sucipto menjadi kosong untuk sementara waktu, dan kemudian dia ingat langkah-langkah yang Tama katakan padanya sebelumnya, dan jantungnya mulai berdetak kencang, dan dia langsung jatuh berlutut di tanah. Saat Zain Sucipto berlutut, Rata langsung menyadari niat ayahnya yang sebenarnya, dan menutup mulutnya tidak percaya. Dan Roma Romiati tampaknya menyadari niat Zain Sucipto. Dia, yang baru saja mendapatkan kembali kepercayaan dirinya sebelumnya, sangat gugup sehingga dia tidak bisa menambahkan lebih banyak lagi. Lagi pula, menurutnya, dia telah menjadi pelayan keluarga Sucipto selama bertahun-tahun dan tidak layak untuk pria seperti Zain Sucipto. Belum lagi dia telah menjadi orang cacat selama lebih dari 20 tahun. Dan secara tidak sadar merasa bahwa jarak antara dia dan Zain Sucipto telah lama menjadi perbedaan antara langit dan bumi. Dan bahkan jika itu adalah mimpi, dia tidak berani memiliki kesombongan. Namun, melihat Zain Sucipto dalam setelan rapi tiba-tiba berlutut di depannya dengan satu lutut, Roma Romiati sangat panik sehingga jantungnya berdetak kencang, dan dia bahkan seperti kehilangan napas. Zain Sucipto terus menunduk. Setelah berlutut dengan satu lutut, dia mencari kotak cincin dari saku dalam jasnya. Setelah itu, dia memegang kotak cincin dengan satu tangan, membuka cincin itu dengan tangan lainnya, menatap wajah Roma Romiati tanpa jejak tahun, dan berkata dengan sangat emosional, "Roma, selama bertahun-tahun, aku membiarkanmu membesarkan Raya sendiri. Ini sangat sulit bagimu." Air mata Roma Romiati terus mengalir, tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya tanpa sadar dan berkata dengan lembut, "Tidak sulit, sama sekali tidak sulit." Otak Zain Sucipto bingung, dan begitu dia membuka mulutnya, dia menemukan bahwa dia tampaknya berada di arah yang salah. Kotak cincin sudah dibuka, bukankah seharusnya dia melamar dulu? Memikirkan hal ini, dia tidak tahu bagaimana membicarakan lamaran pernikahan untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan berkata, "Itu maksudku, aku belum bisa menjadi ayah yang baik selama bertahun-tahun." Tanggung jawab membuat Raya menderita banyak kesulitan dan keluhan. Raya melihat ayahnya dalam keadaan berantakan, dan saat pindah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak dan mengingatkan ayah. "Apa poin yang ingin ayah katakan? Cincin di tanganmu pasti disiapkan untuk ibu, kan?" Zain Sucipto dengan tulus berkata, "Roma, aku benar-benar telah berbuat salah padamu selama bertahun-tahun. Hari ini di depan Raya, aku ingin bertanya apakah kamu mau menikah denganku. Jika kamu bersedia, selama sisa hidupku, aku akan melakukan yang terbaik untuk membuat kalian berdua bahagia." Meskipun Roma Romiati telah menyadari apa yang akan dilakukan Zain Sucipto sebelumnya, dia masih terkejut ketika dia bertanya apakah dia ingin menikah dengannya. Dia terdiam. Baginya,
Menikahi Zain Sucipto adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Sebenarnya, Roma Romiati tidak pernah berpikir bahwa dia akan menikahi Zain Sucipto dalam kehidupan ini. Selain perbedaan besar antara identitas keduanya, lebih penting lagi, karena dia memiliki hubungan dengannya lebih dari 20 tahun yang lalu, dia selalu sangat malu dengan keterlibatannya dalam pernikahan Zain Sucipto dan Lina Hadid. Dalam 20 tahun berikutnya, dia hampir tidak pernah bertemu Zain Sucipto lagi. Meskipun seluruh keluarga Hermawan melayani keluarga Sucipto, dan bahkan raya dewasa dikirim ke sisi Zain Sucipto, Roma Romiati tinggal di Malang dan tidak pernah menginjakan kaki di keluarga Sucipto lagi. Jadi, sekarang Zain Sucipto tiba-tiba melamarnya, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu, jadi dia tertegun dan tidak bergerak sama sekali. Raya yang berada di samping buru-buru mendesak, "Bu, ada apa denganmu?" Ayah masih berlutut di tanah. Roma Romiati kembali sadar dan berkata dengan panik, "Tuan muda tertua, aku tidak tahu harus berkata apa." Zin tahu betul apa yang dikhawatirkan Roma, dan dia berkata dengan serius, "Roma Romiati, mari berhenti mengkhawatirkan apa yang terjadi di masa lalu. Bahkan tanpamu, pernikahan asliku tidak bahagia. Belum lagi aku bukan lagi tuan muda tertua dari keluarga Sucipto, dan tidak ada kesenjangan antara kamu dan aku dalam hal status. Saat ini, aku hanya ingin hidup bersamamu dengan cara yang sederhana. Setelah sisa hidupku, aku akan memberi Raya rumah yang lengkap. Tidak ada hal lain yang penting. Jika kamu pikir keluarga Sucipto akan membuatmu tidak nyaman, aku bisa menyerahkan semua hak dan kepentinganku dalam keluarga Sucipto. Sekarang aku tidak meminta apa-apa, hanya memintamu bisa berjanji kepadaku." Rai tidak bisa tidak membujuknya, "Bu, berjanji saja pada ayah. Ayah dan Bibi Lina Hadid sudah bercerai, dan ibu selalu memiliki ayah di hati ibu selama bertahun-tahun. Sekarang ayah melamarmu. Apa yang ibu ragukan? Jika kalian bisa menjadi suami dan istri, Rai akan memiliki rumah dalam arti sebenarnya." Roma Romiati yang mendengar ini, garis pertahanan psikologisnya banyak mengendur. Raya tumbuh di lingkungan orang tua tunggal sejak dia masih kecil. Meskipun keluarga Hermawan sangat mencintainya, dia masih tidak bisa menebus kurangnya peran ayahnya. Sebelum keluarga Sucipto tidak memprovokasi Tama, Roma Romiati bahkan tahu betul bahwa Zain Sucipto tidak akan pernah secara terbuka mengakui Raya sebagai anak perempuan dalam hidupnya. Tapi sekarang, dia berlutut di depannya, dan sambil melamar dirinya sendiri, dia rindu untuk memberikan putrinya rumah yang lengkap. Pada saat ini, semua kekhawatiran Roma Romiati menghilang. Dia berkata kepada Zain Sucipto dengan air mata, "Aku bersedia menikah denganmu." Zain Sucipto segera bertanya dengan penuh semangat, "Benarkah? Roma Romiati, kamu benar-benar bersedia untuk menikah denganku?" Roma Romiati tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Zain Sucipto dan mengangguk berat. Meskipun pria yang dia cintai selama setengah hidupnya ini jauh lebih tua darinya sebelumnya, dan kehilangan semangat kepahlawanan pada masa itu, dia masih yang paling menarik dalam pikirannya. Sebelumnya, dia akan selalu mengendalikan hatinya dan menahan emosinya terhadapnya. Tetapi pada saat ini, matanya penuh kasih sayang. Raya, yang berada di sampingnya, juga sangat lega, dan buru-buru mendesak, "Ayah, tolong pasangkan cincin itu ke ibu." "Oh ya." Zain Sucipto kembali sadar dan dengan cepat mengeluarkan cincin itu dari kotak perhiasan. Dan Roma Romiati sama sekali tidak terbiasa dengan lengan kanannya yang dipulihkan, jadi dia menyerahkan tangan kirinya tanpa sadar. Zain Sucipto memegang telapak tangan Roma Romiati dengan ringan, dan ketika dia hendak memakaikan cincin itu padanya, Raya mengingatkannya lagi, "Ayah, laki-laki di sebelah kiri dan perempuan di sebelah kanan. Cincin itu harus dipakai di jari manis tangan kanan ibu."
Pikiran Zain Sucipto benar-benar kosong saat ini, dan dia harus bergantung pada instruksi putrinya. Jadi ketika dia mendengar ini, dia berkata tanpa berpikir, "Oh, benar, ayah lupa tentang ini." Roma Romiati kembali sadar, tidak terlalu terampil, dia menyerahkan tangan kanannya kepada Zain Sucipto. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.